kasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam rangka kebaktian ibadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu Quasi-Modernity hari ini adalah terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, adalah sesuatu yang lumrah di dalam hidup ini. Kebutuhan alami yang ada di dalam diri orang per orang adalah untuk makan dan minum. Seseorang membutuhkan dalam hidupnya adalah air yang boleh diminum dan makan seharian. Tetapi saudara, kita akan merasa lebih agak sulit kalau kita seharian tidak minum, atau kita katakan kita kehausan daripada kita tidak makan seharian atau lapar. Firman Tuhan menyapa kita di minggu Quasi-Modernity ini sama seperti judul topiknya, jiwaku haus kepada Allah. Apa yang kita hauskan, saudara? Apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Banyak orang akan mencari-cari kepuasan di dalam hidup untuk memuaskan rasa hausnya. Banyak orang akan mencari jalan keluar untuk mengenyangkan hidupnya. Banyak cara orang untuk melampiaskan kerinduannya. Adalah sesuatu hal yang lumrah kehidupan seperti itu. Tapi jika kita perhatikan dengan firman Tuhan hari ini di minggu ini, adalah rasa haus yang sungguh luar biasa dari pemazmur, di mana dia mengalami penderitaan batin yang begitu sesatnya, di mana orang-orang sekitar pemazmur melebihkan pertanyaan dan bahkan menekan kehidupannya. Sebabnya dia rindu untuk menjawab kehausan kerinduannya terhadap Allah yang boleh menjadi penolong, yang boleh menjadi jawaban apa yang dirindukan, apa yang dia hauskan di dalam hidup ini. Itu saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita di minggu ini. Yang pertama adalah pertanyaan sekitaran kita, pertanyaan orang tengah-tengah kehidupan penderitaan yang sering kita alami.
Mengapa? Jika orang berkata, di manakah Allahmu? Kita menghadapi penderitaan yang begitu rumitnya. Apalagi di saat-saat kita social distancing sekarang, social distancing yang terus buat kita merasa tersendiri, merasa tertekan, dan tidak bisa berbuat banyak dalam hidup ini. Kita harus tinggal di rumah. Namun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pertanyaan di manakah Allahmu? Sekian banyak orang yang berkata, apalagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, atau bahkan juga dari orang-orang percaya bisa berkata demikian, di manakah Allahmu? Saya teringat saudara-saudara, seorang penulis Batak Montir, atau bahkan guru Desi Manukkalit, menuliskan lagu dengan judul Suku-sukudo Rohaki, di dia do Tuhan. Ini pergumulan yang sungguh luar biasa dari guru Desi Manukkalit. Tengah-tengah pergumulan penderitaan begitu banyak di keluarganya telah mendahului dia. Namun ternyata jawabannya hanya di dalam Tuhan. Suku-sukudo Rohaki, di dia Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana sekalipun hidup kita ini harus mau tak mau tergantung kepada Allah. Dan ini rasa ketergantungan hidup kita, kerinduan kita untuk menjawab kehausan itu sama seperti firman Tuhan apa yang dikatakan Rasul Petrus, dan itu menjadi terjemahan arti Quasi-Monogeniti hari ini. Seperti bayi yang rindu, yang haus akan air susu yang murni. Dan sedemikianlah kehausan kita, kerinduan kita, seperti bayi yang rindu, haus akan susu air yang murni. Karena apa, saudara-saudara? Kita memang butuh kemurnian, kita butuh kesucian, kita butuh di dalam konsumsi hidup ini, bahkan anak-anak kecil. Karena sudah banyak susu belakangan ini tercemar, banyak kena limbah, banyak yang tidak bisa diminum karena terkontaminasi, sehingga kita membuat hidup ini semakin susah, semakin sulit, dan bahkan penyakitan. Di dalam pergumulan orang per orang atau bayi yang seperti diungkapkan di dalam Quasi-Monogeniti hari ini, seruan kerinduan kehausan itu akan terjawab, saudara. Sebagaimana dalam firman Tuhan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang menghadap Dia, melihat Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang akan mencela, di manakah Allah? Sehingga hati orang percaya bisa menjadi gundah gulana seperti pemazmur di sini. Apalagi saudara, kerinduan itu untuk berjumpa, bertemu dengan Allah yang dia yakini, yang dipercayai orang royal, apalagi kita sebagai orang percaya yang sering bertemu dengan Tuhan Allah di gerejanya, di baitnya. Itu sebabnya pemazmur berkata, bagaimana aku berjalan menuju kepadatan manusia, mendorong mereka melangkah ke rumah Allah. Di dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan, sehingga hidup pemazmur merasa tertekan, hidup pemazmur merasa gelisah. Satu-satunya jalan keluar adalah berharap kepada Allah dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita seperti berjalan dalam jalan tol. Allah tidak pernah berjanji bahwa langit itu tetap biru. Tapi bagaimana sekalipun saudara, Tuhan akan memberi jalan keluar di dalam penderitaan, kesesakan yang kita hadapi. Merapat, dekat, dan rindu akan Tuhan, itulah pengharapan yang utama dan sejati dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan hadir, Tuhan beserta kita, dan
terjawablah sudah kerinduan kehausan itu. Kita terus-menerus dalam penyertaan di penderitaan kesesatan ini, bahwa hanya dekat dengan Tuhan itulah yang pasti. Rasa haus yang berlebihan membuat kadangkala badan ini begitu sakitnya. Rasa haus yang begitu dalamnya membuat kita rasa tertekan. Sebab itu saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dimanapun saudara berada, di rumah, perjalanan, apalagi kita yang beribadah di rumah masing-masing, bahwa berharap kepada Allah adalah satu-satunya jalan boleh menyegarkan kita, dan kehausan kita boleh terjawab, dahaga kita juga boleh rasa puas. Sebab itu sekali lagi saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, orang percaya yang tetap berharap kepada Tuhannya saja, dia akan merasakan pergumulan hidup ini, penderitaan dalam hidup ini tidak seberapa dibandingkan sukacita yang akan diberikan Allah kelak, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma. Kita orang percaya sepenuhnya berharap, merindukan dan datang kepada Allah dalam kehidupan ini, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan suasana tenang dan gelisah. Sebab itu saudara-saudara, kalaupun pemazmur merasa bertanya dalam pribadinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa gelisah dalam diriku? Sebab itu saudara-saudara, jiwa yang remuk, jiwa yang berserah kepada Tuhan akan membuat seseorang kuat, tangguh menghadapi kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena Yesus yang telah bangkit memberi semangat yang baru, hidup yang baru yang tetap senantiasa bersyukur, dan itu membuat kita tangguh menghadapi jalan-jalan yang sulit beberapa waktu ke depan. Sekali lagi saudara-saudara yang kasih Yesus, lahirkan, ciptakan kehidupan bersama Tuhan senantiasa di rumah, dalam pribadi pas pribadi, pada anak-anak, dan bahkan semua kehidupan yang ada dalam hidup kita. Itulah yang terutama menyertai memuaskan dahaga kita. Kembali saudara, apa yang dikatakan Yesus di kayu salib ketika dia tersalib, aku haus. Banyak memang yang kita hauskan, tapi Tuhan telah menjawab kehausan saudara, kehausan saya, kehausan gereja, kehausan bangsa dan negara ini. Itu juga dijawab bahwa yang dihauskan Tuhan adalah setiap orang percaya mau datang, dan semua karya penyelamatan yang Tuhan berikan di kayu salib dan dia bangkit, itulah sesuatu yang menyemangati kita, bahwa kehausan kita terhadap Allah, baik jiwa, badani kita, Tuhan boleh memberikan kekuasaan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, firman Tuhan menyapa kita di minggu Quasi-Mode Genitif ini, sesuatu yang sangat indah. Bagaimana rusa yang merindukan sungai yang berair, sedemikianlah kita senantiasa rindu akan jumpa dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Setiap saat, setiap waktu, dialah Immanuel, dialah menyertai kita dalam suasana COVID-19 yang kita hadapi belakangan. Tuhan bersama saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh dengar firman-Mu di minggu Quasi-Mode Genitif ini. Walaupun tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, ibadah di rumah, pada perorangan, kelompok, semuanya
yang rindu haus berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kau akan puaskan dahaga itu, Kau akan kenyangkan. Demikian Tuhan yang telah mati dan bangkit telah menyemangati kami bahwa Tuhan ada sebagai penghibur. Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan bahkan menyelamatkan. Terima kasih Yesus, ibadah ini berlangsung di dalam penyertaan-Mu. Kami tetap senantiasa kuat dan tangguh walaupun banyak penderitaan yang kami hadapi, bahkan sakit. Dan saudara-saudara kami ada yang telah mendahului kami di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara kami seiman, bahkan yang boleh memberikan waktu bangsa negara kami ini di dalam pengobatan, kesembuhan akibat dampak pandemi corona yang ada di sekitar kami. Namun demikian Tuhan, kami tidak takut lagi karena kehausan kami telah terjawab. Tuhan yang boleh memberikan, Tuhan yang boleh Tuhan, dan Tuhan bahkan boleh menyembuhkan. Terima kasih Yesus, berkati majelis Tuhan dalam pelayanan seharian di rumah masing-masing. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya di HKBP Bakon Resort Cilengsi ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan masih mau menyertai kami sekarang, besok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.